Selamat datang kembali di Uda Wahidin Channel. Pada video kali ini akan saya sajikan cara digitasi data vektor pada aplikasi ArcGIS Pro. Langsung saja kita mulai tutorial ini. Jalankan ArcGIS Pro. Pada aplikasi ArcGIS Pro, jika akan membuat project baru, teman-teman bisa memilih New Project, kemudian Map. Dan jika sebelumnya project telah dibuat, maka bisa diakses pada panel Open Another Project atau pada Recent Project telah tersedia project-project yang pernah dikerjakan. Pada video sebelumnya telah saya sajikan juga bagaimana menggunakan ArcGIS Pro pada video tutorial pengenalan ArcGIS Pro. Teman-teman bisa mengaksesnya pada sudut kanan atas video ini. Jalankan project yang sebelumnya telah dibuat dengan cara klik. Secara default, ArcGIS Pro akan menampilkan base map, world topographic, dan world hillset. Jika teman-teman ingin mengganti base map untuk proses digitasi data vektor, bisa diakses melalui base map, kemudian pilih base map yang diinginkan untuk membantu proses digitasi. Saya akan menggunakan OpenStreetMap. Kita tunggu proses updating base map layer. Seperti ini OpenStreetMap. Tersedia banyak informasi. Untuk melakukan proses digitasi, tampilkan terlebih dahulu panel katalog. Jika belum ditampilkan seperti ini, bisa diakses pada menu View, kemudian pilih katalog panel. Pada katalog panel, di folder database, jika project telah dibuat maka akan berisi nama project yang sebelumnya telah kita buat atau yang sementara dijalankan. Kemudian klik kanan pada project, kemudian pilih new dan pilih fitur class. Nah, tahap pertama tentukan nama dari fitur. Saya akan melakukan digitasi pada objek benteng di wilayah ini. Kemudian aliasnya bisa ditulis situs sejarah. Pada fitur class type, pilih sesuai dengan tipe data vektor yang akan kita buat. Karena kita pertama kali akan membuat fitur point, pilih point. Kemudian geometric properties, biarkan pada pilihan default. Selanjutnya tekan tombol next. Pada bagian kedua, atribut tabel secara otomatis akan dibuat objek ID dan shape. Bisa ditambahkan field baru dengan cara klik pada click here to add a new field. Kita buat nama fieldnya adalah nama benteng. Kemudian aliasnya juga bisa ditulis dengan cara double klik. Kemudian panjang karakter bisa ditentukan dengan cara double klik. Selanjutnya tekan tombol next. Teman-teman juga bisa menambahkan fitur-fitur field baru dengan cara klik pada click here to add a new field. Kemudian tekan tombol next. Pada tahap ketiga adalah menentukan sistem proyeksi. Boleh geografik ataupun project koordinat sistem UTM.
Untuk contoh ini saya menggunakan proyeksi WGS 1984, kemudian tekan tombol finish. Tapi apabila ingin menambahkan informasi-informasi lain, teman-teman bisa melanjutkan dengan menekan tombol next. Tekan tombol finish sudah cukup karena kita sudah menentukan nama, field, kemudian sistem proyeksi. Tekan tombol finish, maka fitur baru akan di-create, akan dibuat. Pada table of content telah ditambahkan satu fitur baru, sementara pada katalog juga sudah ditambahkan fitur baru yang telah kita buat. Selanjutnya klik kanan, pilih edit metadata. Teman-teman bisa menambahkan deskripsi dari metadata data yang kita akan buat. Jika sudah, tekan tombol save, kemudian bisa ditutup metadata. Untuk melakukan proses editing, pada panel edit, pilih create. Nah, untuk mempermudah proses digitasi bisa dilakukan simbolisasi pada data yang akan kita buat dengan cara klik kanan simbologi, kemudian pilih single simbol. Selanjutnya pada create fitur, pilih situs atau fitur yang akan kita buat dengan cara klik, dan secara default akan terdapat beberapa pilihan. Pilihan defaultnya adalah point. Kemudian lakukan digitasi pada area yang akan kita buat. Pertama saya akan digitasi pada area ini. Kemudian pada panel table of content, klik. Ini informasinya adalah bahwa layer ini tidak bisa diedit. Kemudian bisa memilih atribut untuk menambahkan keterangan pada field yang telah kita buat. Misalnya ini adalah nama benteng. Kemudian lakukan digitasi pada objek yang berikutnya. Nah, di sini ada satu objek juga. Klik, apply, kemudian beri nama. Bisa klik auto play sehingga setelah dibuat secara otomatis akan diaplikasikan. Selanjutnya pilih atau lakukan digitasi pada objek-objek berikutnya. Ini. Klik kemudian beri nama. Pilih objek berikutnya.
Jika sudah selesai atau jika teman-teman memerlukan proses editing, memindahkan lokasi posisi dari poin yang telah didigitasi, bisa memilih panel shortcut move, kemudian pilih mana yang akan diperbaiki. Kemudian selanjutnya pilih clear, maka proses editing atau proses pemilihan pada objek-objek yang didigitasi akan di clear. Selanjutnya jika selesai, tekan tombol save atau bisa melihat atribut tabel dari proses digitasi yang telah kita buat. Pindah pada list by drawing order, kemudian klik kanan atribut tabel. Nah, tadi telah kita buat oranye nama-nama dari benteng yang telah kita digitasi. Jika sudah selesai proses editing, maka bisa pilih save. Kemudian tekan tombol yes untuk mengkonfirmasi proses penyimpanan. Nah, selanjutnya kita bisa membuat cara yang sama untuk melakukan digitasi pada fitur-fitur lain seperti fitur garis. Dengan cara yang sama, pada menu view, pilih katalog panel, kemudian klik kanan, pilih new fitur class, jalan, kemudian seperti tadi, tipe jalan adalah line, kemudian next, nama, alias bisa diisi atau bisa tidak diisi, kemudian karakter, panjang karakter, kemudian bisa diisi pada aliasnya adalah nama jalan, kemudian next untuk memilih sistem proyeksi, kemudian tekan tombol finish. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan proses digitasi dengan cara pada table of content pilih list by editing, kemudian pada menu panel pilih create, pilih objek yang akan didigitasi. Ada pilihan line, kemudian right angle, dan seterusnya seperti pada versi ArcGIS sebelumnya. Pilih mode digitasi, kemudian lakukan digitasi terhadap objek jalan. Caranya sama, klik, akhiri proses digitasi line dengan double klik. Teman-teman juga bisa mengaktifkan proses snapping sehingga pada saat proses digitasi akan bisa terhubung. Nah, seperti ini. Lakukan digitasi pada objek-objek jalan sesuai dengan keperluan. Akhiri dengan melakukan double klik. Jika diperlukan untuk pengeditan vertex, teman-teman bisa memilih edit vertex, kemudian lakukan perubahan. Jika selesai melakukan proses editing, kita tambahkan beberapa ruas jalan kembali.
pada saat proses editing teman-teman bisa memilih atribut, kemudian bisa menambahkan nama jalan. Misalnya kita bisa lihat referensi nama jalan Kesatrian, kemudian objek berikutnya dan seterusnya. Ya, sudah selesai, klik clear selection, pilih save untuk menyimpan proses editing. Dengan cara yang sama teman-teman juga bisa melihat hasil edit atau hasil digitasi pada atribut tabel, dan semua telah terisi. Jika belum, double klik kemudian isi nama jalan. Nah, cara yang sama teman-teman juga bisa melakukan digitasi pada objek poligon. Klik kanan, new feature class, kemudian beri nama. Tipenya adalah poligon, kemudian next. Sama seperti tadi. Tentukan panjang karakter. Kemudian next untuk memilih proyeksi, kemudian service. Oke, sebelum melakukan digitasi pada fitur berikut, pastikan fitur sebelumnya telah disimpan. Kemudian dengan cara yang sama pada digitasi atau project, pilih new fitur class, buat nama bangunan benteng, kemudian poligon, next, seperti tadi nama, kemudian alias, nama benteng, kemudian karakter, next untuk memilih proyeksi, kemudian finish. Maka fitur poligon baru akan ditambahkan. Sebelum dilakukan digitasi, simbologi, kemudian pilih black outline atau bisa di custom properties, no color, kemudian outline-nya bisa dipilih apply. Kemudian pindah pada list by editing. Pada menu editing pilih create, kemudian pilih bangunan. Selanjutnya beberapa metode digitasi bisa dipilih, baik poligon, autocomplete, circle, rectangle, ellipse, dan seterusnya. Kemudian lakukan digitasi pada bangunan benteng.
akhiri dengan double klik. Kemudian bisa memilih atribut untuk memberikan nama penting. Pilih no color, kemudian apply. Jika sudah, pilih clear dan pilih save untuk mengakhiri proses editing. Hanya tekan tombol yes. Nah, untuk melakukan modifikasi atau melakukan editing terhadap proses digitasi, pilih modify. Di sini banyak pilihan, apakah reshape, rotate, move, dan sebagainya. Jika akan melakukan pengeditan kembali, pilih bangunan, kemudian pilih objek. Jika akan melakukan pemotongan, bisa menggunakan reshape atau split, kemudian potong, maka bangunan akan terbagi menjadi dua bagian. Fitur-fitur poligon juga bisa dimodifikasi dengan memilih berbagai macam bentuk poligon atau bentuk edit. Ada split, merge, reshape, dan sebagainya seperti yang tersedia pada ArcGIS Pro. Tersedia pada ArcGIS versi sebelumnya. Nah, jika sudah, simpan dan konfirmasi penyimpanan yes. Maka proses digitasi telah selesai. Kita buat baik point, line maupun poligon. Demikian video tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa pada video-video tutorial saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk mendukung terus perkembangan channel ini, like, share, dan subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam.